Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas shalat was shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini kita sudah sampai ke malam yang ke-15, yang insya Allah esok hari kita akan melaksanakan saum Ramadan pada hari yang ke-15. Sholawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di mana saja, yang sangat amat saya banggakan. Pada malam ini mari kita melanjutkan pembahasan dari 10 yang dirahasiakan oleh Allah. Pada malam ini merupakan akhir dari 10 yang dirahasiakan oleh Allah, yaitu ahpa salawat wusta baina salawat. Allah telah menyembunyikan yang disebut sholat wusta dari sekian banyak sholat. Kita tahu yang wajibnya saja sholat adalah 5 waktu. Dari 5 waktu ini ada yang disebut dengan sholat wusta. Sehingga Allah berfirman, hafidzu 'alas sholat was shalawatil wusta. Peliharalah oleh kalian segala sholat dan sholat wusta. Mana yang dimaksud sholat wusta dari 5 waktu sholat? Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh, itu hanya praduga. Secara kepastian, sholat wusta itu adalah dirahasiakan oleh Allah. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan sholat wusta, tentu bukan hanya asar jajah kita yang perhatikan. Bukan hanya subuh saja. Siapa tahu sebenarnya sholat wusta ini adalah mungkin sholat zuhur, mungkin sholat maghrib, mungkin sholat isya. Jadi yang macam sholat yang fardunya ada yang disebut sholat wusta, tapi pada kenyataannya mana yang dimaksud sholat wusta itu merupakan rahasia Allah. Jikalau kita ingin mendapatkan sholat wusta, maka keharusan kepada kita yang 5 ini harus kita perhatikan, sebab tidak tahu mana secara pasti yang disebut sholat wusta. Sholat merupakan kewajiban di mana 2 tahun, di mana 1 tahun lagi Nabi akan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang merupakan hijrah Nabi yang keempat. Selama Nabi hayat,
selama Nabi hidup beliau pernah melaksanakan 4 kali hijrah. Yang 2 sebatas beliau menganjurkan kepada para sahabatnya. Yang 2 lagi justru Nabi sendiri sebagai pelaku hijrah. Ketika Nabi waktu itu ada di Mekah, jelas umat Islam hitungannya masih dapat dihitung dengan jari. Karena sedikitnya waktu itu umat Islam, sehingga mereka yang tidak satu prinsip amat sangat Islam. Kata Nabi para sahabat, ketimbang kalian menjadi mangsa-mangsa mereka, pergi saja tuh ke Habsah. Dulu disebut Habsah. Kalau sekarang disebut negara Ethiopia. Berangkatlah sekian puluh sahabat dari Mekah ke Habsah atau ke Ethiopia. Dan alhamdulillah diterima oleh warga Ethiopia waktu itu. Sekian lama di Habsah atau di Ethiopia, mereka balik. Ternyata bukan jerak, malah mereka semakin menjadi-jadi. Kata Nabi, wahai para sahabat, ketimbang kalian ternyata menjadi mangsa mereka, pergi saja lagi ke Habsah atau ke Ethiopia. Yang 3, justru Nabi sebagai pelaku hijrah dari Mekah ke Taif. Nomor keempat, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yang merupakan hijrah Nabi nomor keempat. Setahun lagi Nabi akan hijrah, akan pindah dari Mekah ke Madinah, maka Allah terlebih dahulu ngundang kepada Nabi dengan undangan penghormatan, yaitu undangan Isra Mi'raj. Karena ini merupakan undangan Nabi, undangan Allah kepada Nabi. Pertama, Allah akan yang akan ditaiki oleh Nabi bukan satu kendaraan, tapi macam kendaraan. Dan bukan hanya kendaraan saja, tapi ternyata adalah supersoniknya kendaraan. Selain Allah menyediakan kendaraan, juga Allah menyediakan pendamping yang akan mendampingi Nabi selama perjalanan Isra Mi'raj. Malah yang akan mendampingi sepanjang Isra Mi'raj adalah jaknya malaikat, yakni malaikat Jibril. Pertama dari Mekah Aqsa yang disebut Isra. Apa yang disebut Isra? Yang disebut Isra adalah rihlatun ardiyatun qudsiyatun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pepergian bangsa bumi yang suci berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra namanya. Dan juga Mi'raj. Yang disebut Mi'raj adalah rihlatun samawiyatun qudsiyatun minal Masjidil Aqsa ilal mustawa. Yang disebut Mi'raj adalah pepergian bangsa langit yang suci berangkat dari Masjidil
Aqsa sampai mustawa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra. Kebenaran Isra diperkuat dengan binasin qat'iyyin, dengan nas Al-Quran yang qat'i, dengan firman-Nya dalam surat Bani Israil, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini nas qat'i bi'abdihi. Kalimat bi'apul antara ruhan wa jasadan. Sebab kalau ruh dalam istilah Sunda disebut babegig. Kalau hanya paruh berarti bangke. Untuk itu kepergian Nabi ruhan wa jasadan. Karena itu kelebihan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nomor pertama bil Isra wal Mi'raj, ruhan wa jasadan. Jadi pertama, kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul diisrokan dan dimi'rajkan ruhnya dan jasadnya. Nomor kedua, kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyadati jami'il basar, menjadi pendukanya seluruh makhluk. Seluruh makhluk semuanya membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan ketiga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimu'jizatin allati la tuhsa, dengan mukjizat yang begitu banyaknya. Berapa sih mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul? Banyaknya sebanyak 4050 mukjizat. Jadi keberangkatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa binasin qat'iyyin, dengan nas qat'i, yaitu memakai kendaraan yang disebut dengan buruk. Buruk Nabi taiki dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi berangkat menuju langit pertama. Naik apa? Naik Mi'raj. Naon Mi'raj? Mi'raj itu adalah tangga. Di Sunda dari dulu di diniyah insya Allah sampai sekarang menggunakan judul buku bahasa Arab Taskhilul Ibarat yang awalnya begini: baitun imah babun panto subakun janela jidarun bilik hizanatun lomari miratun enteng barodatun teko kursiun kursi makpalatun tampolong. Terus ada mi'rajun taraje. Jadi Mi'raj itu taraje. Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama ternyata naik taraje. Dari Masjidil Aqsa, dari langit pertama, kalau kepergian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, subutun bil hadisil mutawatir, ditetapkannya dengan hadis mutawatir. Dari langit pertama Nabi ganti lagi kendaraan. Naik apa? Naik salah satu sayapnya Malak Jibril. Sampai ke mana? Sampai ke langit ke-7. Kan kata Al-Quran dalam surat Fatir ayat pertama, Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba.
Allah telah menciptakan para malaikat, di mana malaikat yang Allah ciptakan uli ajnihatin pada mempunyai sayap. Ada yang masna 2 sayap malaikat, ada yang sulasa 3 sayapnya malaikat, ada yang ruba'a 4 sayapnya malaikat. Karena itu ada sebahagian pendapat, kenapa sih rokaatan sholat dari yang 5 waktu itu beda-beda. Ada yang mengatakan karena melihat sayapnya malaikat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Sedangkan sayap malaikat Jibril, karena rajanya malaikat, di dalam tafsir Khazin, mempunyai sebanyak 600 sayap. Luar biasa. Nah, kepergian dari langit pertama ke langit ke-7, Nabi menaiki sayapnya malaikat Jibril. Kebenaran dari langit pertama ke langit ke-7 sun bil hadisil ahad. Ada pendapat apa sih sidroh, apa sih muntaha. Kata pendapat sidroh itu nama satu pohon. Jadi pohon yang bernama sidroh, yang terdiri dari sekian banyak daun. Ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sidroh, malaikat-malaikat yang ada di sana menghadap kepada Allah, ya Allah, izinkan kami ingin membahagiakan dengan kedatangannya makhluk yang paling mulia adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, silahkan saja. Itu malaikat-malaikat yang ada di sana semuanya pada terbang kemudian hinggap di daun-daun sidroh. Karena daun-daun sidroh penuh dengan para malaikat sampai Rasul sendiri silau melihat itu daun karena saat bergantungannya para malaikat. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu adalah intiha, artinya finish, penghabisan. Kata sebahagian pendapat disebut muntaha, finish, karena sepintar-pintarnya orang, ilmunya hanya sampai bisa membayangkan ke sidratul muntaha. Tak seorang pun manusia mampu membayangkan ada apa sih di atas sidratul muntaha. Begitu sampai di sidratul muntaha, Malak Jibril berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami hanya bisa menghantar, mendampingimu ya Rasulullah hanya sampai di sini. Tidak mampu kami untuk mendampingi sampai di atas sidratul muntaha. Kata malaikat, masa iya kita harus berpisah? Ya, kami tidak mampu. Kata Nabi, kan engkau punya sosok tubuh yang lihatkan kepadaku. Akhirnya Nabi ketika itu malaikat ketika itu memperlihatkan kepada Nabi rupa yang asli. Begitu memperlihatkan rupa yang asli sampai malaikat pingsan, Nabi pingsan karena melihat besarnya Malak Jibril dengan rupa yang asli. Bagaimana malaikat setiap datang kepada Nabi? Kan malaikat datang ke Nabi sebanyak 23.000 kali. Namun ternyata melihat rupa asli malaikat hanya 2 kali.
Pertama di Gua Hiro, waktu awal menerima surat Al-Alaq 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Nomor kedua, Nabi melihat rupa malaikat yang asli, yaitu di Sidratul Muntaha. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Bagaimana setiap datang malaikat kepada Nabi, setiap datang malaikat kepada Nabi, malaikat suka menyerupakan seorang anak muda yang sangat ganteng sekali. Waktu itu ada seorang pemuda luar biasa gantengnya, namanya Lihyatul Kalb. Oleh karena itu, malaikat setiap datang ke Nabi suka merupakan rupa malaikat yang ganteng yang bernama Lihyatul Kalb. Begitu malaikat sudah memperlihatkan rupa yang asli, kata Nabi, malaikat mari kita setar berangkat ke atas. Begitu malaikat angkat dari alam lahut. Sebab alam ini kata sebahagian pendapat ada alam nasut, ada alam malakut. Dari Sidratil Muntaha ke sana disebut alamnya alam lahut. Begitu malaikat angkat dari Sidratul Muntaha memasuki alam lahut, langsung ketika itu malaikat mengecil. Sampai-sampai luar biasa kecilnya, sampai kata malaikat, ya Rasulullah, kami jelas tidak mampu, hanya mampu ke sini saja. Ternyata siapa yang mengangkasa sampai ke titik akhir, tiada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara malaikat menunggu di Sidratil Muntaha. Panjang ceritanya, yang jelas tidak ke-6 ketemu dengan Nabi Asil. 8 persamaan antara Nabi Musa dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kata Nabi, di antara hasilnya adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Asalnya 50 waktu. Cuma kata Nabi Musa, umatku begitu usianya panjang-panjang, sosok tubuhnya besar-besar, sudah banyak yang absen melaksanakan, apalagi umatmu kecil-kecil. Kemudian usaha pendek-pendek, pokoknya mohon minta dikurangi. Nabi berjuang minta dikurangi, yang akhirnya dari 50 menjadi 5 waktu. Turunlah ke bumi Nabi beserta malaikat. Sampai di bumi, ya kalau dikira-kirakan jam 4 sebelum subuh. Apakah Nabi langsung sholat? Tidak. Esok harinya, sekitar jam 9-an, datang kepada Nabi yang seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Apa maksud sahabat Jabir pagi itu datang kepada Nabi, yang padahal Nabi semalam habis Isra dan Mi'raj? Sahabat Jabir bin Abdullah waktu itu datang kepada Nabi mengundang. Mengundang apa? Mengundang prasmanan. Kata Nabi begini, sahabat Jabir, nanti saja agak siangan kami beserta para sahabat akan datang ke rumahmu. Manakala para sahabat sudah datang, sekitar jam 11, para ke rumah Nabi. Kemudian kata Nabi, wahai para sahabat, tadi pagi datang kepadaku sahabat Jabir. Dia hanya mengundang kepada kita untuk prasmanan. Berangkatlah Nabi dengan para sahabat menuju rumahnya sahabat Jabir bin Abdullah. Berangkatlah sampai di rumah sahabat Jabir. Sahabat Jabir kemudian langsung makan.
sampai jam 12. Nah, ini kita lanjutkan esok hari insya Allah tentang sejarah sholat. Mana yang pertama kali dilakukan dan mana yang terakhir kali dilakukan dan ayat keberapa. Kemudian pertanyaan juga, apakah Nabi sebelum Isra Mi'raj suka sholat? Tidak. Ini yang jadi persoalan. Karena itu, moga-moga kita bisa berjumpa esok hari. Kita lanjutkan sejarah sholat. Dan memang begitu panjang sekali sampai melahirkan sehari semalam adalah 5 waktu. Hanya itu malam ini yang kami bisa sampaikan. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.